Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada tahun pelajaran sekarang ini Pak Yed masih dapat bergabung dalam melaksanakan tugas untuk mempelajari ilmu usul fikih, mendampingi anak sekalian. Ananda sekalian, rupanya sudah pada kenal nama Pak Yed Mulyana, dikasih tugas memberikan materi pelajaran atau mendampingi Ananda sekalian dalam mempelajari ilmu usul fikih. Di kelas 3 ini tidak banyak, hanya 4 bagian pembahasan saja. Bagian yang pertama di situ judul pembahasannya Al-Qismul Awwalu fi Ta'rifi Usulil Fiqhi. Itu judul pembahasan bagian yang pertama. Artinya Al-Qismu bagian, Al-Awwalu yang pertama, fi Ta'rifi dalam membahas ta'rif, pengertian usulil fikhi, usul fikih. Ananda sekalian, dalam bagian pertama mengenai pembahasan ta'rif usul fikih ini dibagi kepada 3 sub pembahasan. Sub pembahasan yang pertama, ta'rif usul fikih itu sendiri. Di situ Pak Yed sebagai perbandingan mengungkapkan 2 ta'rif. Satu yang disampaikan oleh Al-Ustadz Abdul Hamid Hakim, yang kedua yang disampaikan oleh Al-Ustadz Abdul Wahab Kholaf. Itu sub pembahasan yang pertama. Sub pembahasan yang kedua, anak-anak sekalian, ta'riful fikhi, membahas tentang ta'rif fikih. Di situ juga sama 2 ahli usul fikih menyampaikan ta'rif. Satu menurut Ustadz Abdul Hamid Hakim, kedua menurut Ustadz Abdul Wahab Kholaf. Kemudian sub pembahasan yang ketiga itu judul subnya itu adalah Al-Farqu Bainihima. Artinya pembahasan tentang perbedaan di antara keduanya. Maksudnya di antara ilmu usul fikih dan ilmu fikih. Mengapa sub pembahasan ini diungkap, dibahas? Karena biar kita paling tidak tahu apa itu usul fikih, apa itu fikih. Maka di situ pada sub pembahasan yang ketiga ini ada subjudul Al-Farqu Bainihima. Itu pembahasan yang pertama mengenai ta'rif usul fikih. Baik, anak sekalian, pembahasan bagian kedua. Judul pembahasannya Al-Qismus Tsani Al-Ahkam Asy-Syar'iyyah. Bagian yang kedua membahas tentang hukum-hukum syara'. Sub pembahasan yang pertama judulnya Ta'riful Hukmi Syar'i. Jadi membahas tentang ta'rif, tentang pengertian hukum syara sendiri. Karena judul pembahasannya Al-Ahkam Asy-Syar'iyyah, maka didahulukan mengenai pengertian atau ta'rif hukum syara. Kemudian sub pembahasan yang kedua adalah membahas tentang al-hukmu syar'i bi'tibari wajhihi. Pembahasan hukum syara dari segi bentuknya. Jadi sengaja ini diungkap dalam satu pembahasan karena hukum syara dilihat dari sisi bentuknya itu dibagi 3. Ada hukum syara itu yang berbentuk tolab, ya, tolaban di dalam ta'rif itu artinya tuntutan. Di tempat lain itu iqtidho, tuntutan. Lalu bisa juga berbentuk takhyir, pilihan. Bisa juga bentuk wad'an, penetapan. Jadi itu adalah al-hukmu syar'i bi ti'bari wajhihi.
hukum syara menurut bentuknya. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Kemudian yang ketiga itu al-ahkam asy-syar'iyyah dalam kurung at-taklifiyah, pembahasan tentang hukum syara. Ya, tentunya di situ untuk lebih spesifik lagi disebut dengan at-taklifiyah. Jadi hukum yang menjadi beban, yang menjadi tanggung jawab, taklifi. Di situ dijelaskan jenis-jenis hukum syara yang di tempat lain diistilahkan dengan ahkam at-taklifiyah. Di situ kan ada yang dinamakan dengan wajib, ada mandub, ada haram, ada makruh, ada mubah. Nanti akan itu menjadi pembahasan-pembahasannya. Berikutnya di dalam judul pembahasan yang kedua ini, dalam pembahasan al-ahkam asy-syar'iyyah, dibahas juga as-shahih wal batil. Sesuatu perbuatan, suatu ibadah dikatakan sah itu bagaimana, dikatakan batal itu bagaimana. Itu pembahasannya walaupun tidak panjang lebar tapi lumayan dikomentari sehingga tidak asing. Sub pembahasan yang terakhir adalah ar-rukhsatu wal azimatu. Rukhsah dan azimah. Rukhsah itu adalah hukum keringanan. Jadi bila mana ada sesuatu yang menyebabkan adanya tuntutan keringanan, itu namanya hukum rukhsah. Ada al-azimah, hukum asal, hukum pokok yang tidak berubah dengan keuduran, dengan adanya berbagai hal yang menghalangi menuntut hal istimewa atau pengecualian. Itu pembahasan al-qismus tsani al-ahkam asy-syar'iyyah. Berlanjut ke pembahasan yang ketiga, judulnya al-qismus tsalisu, pembahasan bagian yang ketiga, fil adillati syar'iyyati, dalam membahas dalil-dalil syara'. Istilah adillatus syar'iyyah bisa di tempat lain disebutkan masyadirul ahkam atau adillatul ahkam, artinya sama. Dalam pembahasan yang ketiga ini ada 4 sub pembahasan. Sub pembahasan yang pertama adalah Al-Quran. Dalam pembahasan sub ini mengenai Al-Quran ini, di dalamnya itu dibahas tentang ta'rif Al-Quran, hujjatul Quran. Hujjatul Quran itu kehujahan Al-Quran. Jadi di situ dijelaskan apa dalilnya Al-Quran sebagai dalil hukum, baik dari Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Kemudian lengkapi juga misalul hukmi alladzi ja'a bihil Quran. Contoh hukum yang datang atau yang ditetapkan oleh Al-Quran. Kemudian sub pembahasan yang kedua As-Sunnah. Sama di situ meliputi pembahasan ta'rifus sunnah, pengertian sunnah, hujjatus sunnah, kehujahan as-sunnah, baik dari Quran maupun as-sunnah. Kemudian misalul hukmi alladzi ja'a bihil sunnah, contoh hukum yang ditetapkan oleh as-sunnah. Sub pembahasan yang ketiga adalah al-qiyas. Di dalamnya dibahas tentang ta'riful qiyas, pengertian qiyas, hujjatul qiyas, kehujahan qiyas, dan misalul hukmi, contoh hukum alladzi ja'a bihil qiyas, yang datang dari qiyas. Lalu sub pembahasan yang keempat adalah al-ijma. Nah, di dalamnya juga sama, ta'riful ijma, ta'rif ijma, hujjatul ijma, kehujahan ijma, misalul hukmi alladzi ja'a bihil ijma, contoh hukum yang datang atau yang ditetapkan oleh ijma. Lanjut kepada bagian yang keempat. Judulnya di situ al-qismur rabi fil ijtihadi wal ittiba'i wat taqlidi wat tarjihi. Dalam pembahasan ijtihad, ittiba, taklid, dan tarjih.
Jadi pada pembahasan yang keempat pun ada sub pembahasan. Sub pertama adalah al-ijtihad. Dalam pembahasan al-ijtihad diawali dari ta'riful ijtihad. Ta'rif ijtihad, pengertian ijtihad. Apa itu ijtihad? Kemudian hujjatul ijtihad. Kehujahan ijtihad itu baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah, sehingga seorang mujtahid bisa menggunakan ijtihadnya karena ada landasannya, baik Quran maupun Sunnah. Itu namanya hujjatul ijtihad. Dan di situ diakhiri oleh misalul hukmi alladzi ja'a bihil ijtihad. Contoh hukum yang datang dari ijtihad atau yang ditetapkan oleh ijtihad. Sub kedua al-ittiba. Al-ittiba juga diawali dari ta'rif al-ittiba, ta'riful ittiba, pengertian ittiba. Yang berikutnya hujjatul ittiba, kehujahan ittiba. Maksudnya kalau kita melakukan ittiba, mengikuti pendapat seseorang atau suatu pendapat, itu kebolehannya itu ada hujahnya. Kemudian misalul hukmi alladzi ja'a bihil ijtihad. Contoh hukum yang ditetapkan oleh ijtihad. Berikutnya, sub berikutnya yang ketiga at-taqlid. Taklid ini disampaikan dari mulai ta'rifnya. Kalau taklid berbeda pembahasannya, bukan disyariatkan taklid, tapi hukmut taklid. Taklid itu di beberapa pembahasan itu adalah tercela bertaklid. Oleh karena itu di sini diungkap tentang hukmut taklid. Kemudian dilengkapi juga dengan misalut taklid, contoh peristiwa atau hukum yang lahir dari taklid, yang taklid itu dinyatakan tercela. Akhir sub pembahasan ada at-tarjih. Ini sangat relevan sekali dengan di Muhammadiyah, ada majelis tarjih. Ada bukunya HPT, Himpunan Putusan Tarjih. Di sini dibahas dari ta'rifut tarjih, ta'rif atau pembahasan atau pengertian tarjih, hujjatut tarjih, kehujahan tarjih. Jadi kebolehannya, dasar hukumnya tarjih itu di situ dibahas, disampaikan. Kemudian misalul hukmi alladzi ja'a bihil ijtihad. Contoh hukum yang datang, yang lahir dari ijtihad. Alhamdulillah Pak Yed tadi bisa menyampaikan. Jadi bahasan ruang lingkup dan wilayah pembahasan materi usul fikih itu telah Pak Yed sampaikan. Jadi sekali lagi hanya 4 bagian pembahasan saja. Itu semua sudah ditulis dalam diktat yang berbahasa Arab, yang itu ada sudah berbentuk dibukukan. Itu judul buku atau diktatnya itu Al-Madkhol fi Ilmi Usulil Fikhi. Jadi Al-Madkhol itu pengantar. Mengapa dikatakan pengantar? Karena kan masih tingkat dasar, pamula, anak kelas 3 itu untuk mengenal. Jadi pembahasan untuk para pemula, pembahasan untuk tingkat dasar mengenai ilmu usul fikih. Nah, dalam cover buku itu dituliskan lil mubtadiin, bagi pemula, bagi yang baru mau mengenal ilmu usul fikih. Jadi itu anak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah nanti berlanjut pembahasan dari tiap judul pembahasan. Ada kemungkinan Pak Yed menyampaikan 1 kali pertemuan itu 1 sub pembahasan. Pak Yed menyiapkan ada yang teks bahasa Arabnya, ada teks yang sudah diterjemahkan, dan siapkan pula Pak Yed dengan terjemahannya itu.
Jadi mudah-mudahan dengan cara seperti itu, baik dalam masa COVID ini maupun untuk nanti sudah COVID-nya sudah hilang, sudah sirna, pembahasan ini bisa berlanjut dibarengi dengan bahan ajar yang agak-agak maksimal menyiapkan. Itu saja Anda sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.